Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam bagi kita semua. Renungan malam hari ini pada tanggal 4 September 2025 diambil dari Yeremia 15 ayat 10 sampai 21. Namun saya hanya membaca 3 ayat saja, yakni ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Dan beginilah firman Tuhan bagi kita semua, yakni pergumulan Yeremia. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayanan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak pernah kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini berbicara tentang pergumulan Yeremia. Dan sebab itu saya mengambil tema bagi kita, yakni ketika firman menjadi beban. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan iman kita seringkali kita membayangkan semua akan berjalan dengan mulus, penuh sukacita dan kemenangan. Kita berpikir jika kita setia pada Tuhan dan firman-Nya, hidup kita akan mudah. Namun kenyataan seringkali berbeda. Ada masa-masa di mana kita merasa terasingkan, dianiaya, atau bahkan disakiti. Justru karena kita mencoba hidup dalam benar. Bacaan kita hari ini, yakni dari Yeremia 15 ayat 10 sampai 21, membawa kita kepada pengalaman seorang nabi besar Yeremia yang menghadapi tantangan luar biasa. Ia adalah seorang yang setia menyampaikan firman Tuhan, namun justru karena kesetiaannya, ia menjadi sasaran kebencian dan penolakan. Mari kita renungkan bersama, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, 3 pembelajaran penting dari pergumulan Yeremia ini. Yang pertama, pergumulan seorang hamba Tuhan ketika ia merasa terasing dan terluka. Yeremia membuka hati dengan kepahitan yang mendalam. Di dalam nas berkata, "Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku. Seorang yang suka membantah, suka berbantah dengan seluruh bumi. Aku tidak memberi pinjaman, aku tidak berhutang, tetapi semua orang mengutuki aku." Pernahkah kita merasa seperti ini, Bapak Ibu terkasih? Ketika kita mencoba hidup kudus, justru kita dikucilkan. Ketika kita mencoba menyampaikan kebenaran, justru kita dicap sebagai orang aneh atau pembuat masalah. Yeremia tak pernah mencari popularitas. Ia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Namun, ternyata tugas itu justru membawanya pada penderitaan. Di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu terkasih, bahwa persekutuan kita adalah tempat di mana kita bisa saling menguatkan. Ketika seorang saudara-saudari merasa terasingkan karena imannya, kita harus menjadi tempat mereka bersandar, bukan menghakimi mereka. Pergumulan Yeremia mengingatkan kita bahwa hidup benar seringkali tidak mudah. Dan kita membutuhkan satu sama lain untuk saling bertahan. Dan yang kedua adalah kekuatan dalam firman. Itu dapat menemukan sukacita di tengah kepahitan. Meskipun merasa putus asa, Yeremia tak berpaling dari Tuhan. Ia kembali kepada sumber kekuatannya. Firman Tuhan yang berkata demikian. Apabila firman-Mu itu datang, maka aku akan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi sukacita hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ini adalah pengakuan yang luar biasa, di mana firman Tuhan yang membawa kesedihan dan penolakan bagi Yeremia pada saat yang sama juga adalah sumber kegembiraan dan sukacita bagi mereka. Mengapa dikatakan demikian? Karena firman itu menghubungkannya dengan Tuhan yang adalah sukacita yang sejati. Yeremia tak lagi bergantung pada penerimaan manusia, melainkan pada pengenalan bahwa ia adalah milik Tuhan. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang yang membawa dalam persekutuan, kita harus kembali kepada firman Tuhan.
Bukan hanya sebagai buku, tetapi sebagai sumber kehidupan. Ia memberi kita kegembiraan, penghiburan, dan identitas sebagai seorang Kristen. Ketika dunia menolak kita, kita menemukan penghiburan. Karena kita tahu kita adalah miliknya, dan firman-Nya adalah sukacita kita. Dan yang ketiga, janji pemulihan dari Tuhan, yakni kuasa pertobatan dan restorasi. Tuhan merespon keluhan Yeremia dengan syarat dan janji yang luar biasa. Jika engkau kembali, aku akan mengembalikan engkau, sehingga engkau dapat berdiri di hadapanku. Tuhan tak langsung menghilangkan penderitaan Yeremia. Ia memberikan syarat, jika engkau kembali, pasti berarti kembali dari apa? Kembali dari keraguan-raguan, dari fokus pada penderitaan, dari mentalitas korban. Tuhan meminta Yeremia untuk kembali fokus pada tujuan ilahi dan berpegang teguh padanya. Sebagai gantinya, Tuhan memberikan 3 janji kepada Yeremia. Yang pertama, aku akan mengembalikan engkau. Artinya bahwa Tuhan memberikan pemulihan secara pribadi bagi Yeremia. Dan yang kedua, aku akan membawa engkau bagi bangsa ini menjadi tembok besi yang berkubu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan bahkan perlindungan dari segala hal yang mengganggu atau mengancam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah aku akan melepaskan engkau dan akan membebaskan engkau. Artinya bahwa kebebasan dari tangan orang yang jahat. Nah, dari pergumulan dalam iman bukanlah akhir dari segalanya, tetapi seringkali merupakan jalan menuju pemulihan dan penguatan. Tuhan tak menjanjikan kita hidup tanpa masalah, tetapi Ia menjanjikan kita sebuah kekuatan dan perlindungan di tengah-tengah masalah. Tantangan-tantangan yang kita hadapi dapat menjadi alatnya untuk membuat iman kita lebih kuat dan karakter kita lebih kokoh. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti Yeremia, kita dipanggil untuk hidup benar di tengah dunia yang membenci kebenaran. Jangan takut ketika firman Tuhan membawa kita terasing dari dunia. Sebaliknya, jadikanlah firman itu sebagai sumber kegembiraan kita. Jika kita merasa lelah dan ingin menyerah, marilah kita kembali kepada Tuhan. Ia berjanji akan memulihkan kita, menguatkan kita, dan membebaskan kita. Mari kita terus mengerjakan pengetahuan yang baik tentang-Nya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang Ia berikan. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami hari ini. Kami telah melewati 8 bulan kehidupan kami di tahun 2025. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai, memberkati kehidupan kami, keluarga terkasih kami, orang-orang terdekat kami, dan orang yang kami cintai. Sehingga kami dapat melewati 8 bulan ini dengan keadaan baik, surut dengan kehendak. Dan hari ini kami belajar tentang firman-Mu Tuhan. Bagaimana firman-Mu menguatkan setiap orang yang percaya walaupun dalam keraguan-raguan. Tapi di sini kami melihat melalui pergumulan Yeremia yang disertai oleh Tuhan dan jawaban daripada Tuhan. Sehingga kami mengerti dan memahami ternyata Tuhan tak pernah meninggalkan kami sedikit pun dalam berbagai macam kehidupan kami. Dan kami bersyukur punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan yang setia. Tangan Tuhan yang kokoh. Tangan Tuhan yang adil dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan Yesus. Inilah seluruh kehidupan kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.